Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidani Andifasya dengan NIM 432191101116. Sebelumnya saya mohon maaf atas kendala kamera yang kurang jelas. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi tugas besar 2 Medlit, mata kuliah Medlit dengan dosen Ibu Nurul. Saya di sini mengambil judul pengaruh transfer pricing dan sales growth terhadap tax avoidance, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Latar belakang masalahnya adalah Indonesia salah satu negara berkembang dan mempunyai produk yang cukup besar. Kondisi seperti ini menguntungkan pemerintah dari segi penerimaan kas negara dari sektor pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima. Namun di sisi lain, tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara. Perilaku tax avoidance menyebabkan pengurangan besar dalam pendapatan negara yang berdampak buruk terhadap kebijakan kesejahteraan negara, membuat pemerintah tidak dapat memberikan layanan sosial publik yang baik, mengganggu tatanan sosial dan ekonomi normal, serta menghancurkan sumber daya pasar. Tax avoidance dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya melalui transfer pricing dan menurunkan sales growth. Fenomena yang terjadi di tahun 2019 adalah kasus penghindaran pajak melalui transfer pricing, seperti yang dijalankan oleh perusahaan tambang besar di Indonesia, yakni PT Adaro. PT Adaro Energi Tbk disebut menjalankan transfer pricing melalui anak usahanya yang berada di Singapura. Usaha itu disebut telah dijalankan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Adaro ditaksir telah memanipulasi sedemikian rupa sehingga mereka hanya melunasi retribusi sebesar 125 juta US dollar. Lebih rendah daripada yang sebenarnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanipulasi celah dengan menjual batu baranya ke Coulthard Service International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil penerimaan yang dikenakan pajak Indonesia lebih rendah. Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka rumusan masalahnya adalah apakah transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance? Apakah sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance? Apakah transfer pricing dan sales growth berpengaruh secara stimulan terhadap tax avoidance? Tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sales growth terhadap tax avoidance, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan transfer pricing dan sales growth terhadap tax avoidance. Manfaat penelitian bagi penulis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat menjadi acuan bagi penulis selanjutnya.
bagi akademis dan peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai transfer pricing, sales growth, dan cost avoidance, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Manfaat praktis bagi perusahaan adalah hasil penelitian dapat dijadikan sumber referensi laporan keuangan perusahaan dan mendukung kinerja perusahaan. Hasil penelitian bagi investor ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang karakteristik perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak dan mekanisme. Tinjauan pustaka. Teori keagenan atau agency theory. Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Johnson dan William H. McLean yang menjelaskan bahwa hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara prinsipal yang mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan terhadap perusahaan kepada agen. Teori keagenan atau agency theory dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul. Manakala dapat tidak lengkapkan informasi pada saat melakukan kontrak perikatan. Kontrak yang dimaksud adalah kontrak antara prinsipal, pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pemimpin perusahaan, dengan agen, pemerintah, misalnya manajemen atau bawahan. Johnson dan McLean menjelaskan bahwa adanya kontrak antara prinsipal dan agen menimbulkan dua masalah, yaitu moral hazard dan adverse selection. Moral hazard mengacu kepada agen mungkin tidak melakukan tindakan yang telah disepakati, yakni agen lalai. Adverse selection mengacu kepada keliruan kemampuan oleh agen. Agen tersebut mungkin mengklaim memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu saat dipekerjakan dan prinsipal tidak dapat melakukan verifikasi sepenuhnya. Teori akuntansi positif. Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Beaver dengan terbitnya artikel yang berjudul The Information Content of Annual Earning Announcement. Selanjutnya, teori akuntansi positif diakui kemunculannya ketika Watts dan Zimmerman mempublikasikan artikelnya yang berjudul Towards a Positive Theory of Determination of Accounting Standard. Pada tahun 1978, artikel tersebut telah menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma riset akuntansi yang dominan dan berbasis empiris kualitatif dan dapat digunakan untuk menjustifikasi berbagai teknik atau metode akuntansi yang sekarang digunakan atau mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di kemudian hari. Transfer pricing. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 PMK 03 2020, transfer pricing atau harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dan Undang-Undang. Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi atau transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. Sales growth. Pertumbuhan penjualan atau sales growth menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya.
Berdasarkan definisi di atas bahwa pertumbuhan penjualan atau sales growth menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan penjualan tersebut menunjukkan semakin baik suatu perusahaan. Tax avoidance. Definisi pajak menurut UU nomor 16 tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerangka berpikir, menurut sekarang, tahun 2011 mengemukakan bahwa kerangka pemikiran teoritis merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Di sini terdapat macam-macam variabel, transfer pricing sebagai X1, sales growth X2, dan tax avoidance-nya Y. Ada hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3. Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance. Transfer pricing adalah jumlah nilai uang untuk setiap transfer produk, barang, atau jasa dari pusat pertanggungjawaban yang satu kepada pusat pertanggungjawaban yang lain atau sebaliknya. Jadi harga transfer menetapkan dengan tegas hak masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban untuk mendapatkan laba. Dengan beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Namun, karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku, maka pemeriksaan transfer pricing seringkali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengendalian pajak. Transfer pricing berpengaruh signifikan positif terhadap perencanaan pajak dan dalam prakteknya, transfer pricing merupakan cara yang bertujuan untuk menekankan beban pajak agar perusahaan dapat menghemat pajak secara global dengan merelokasikan penghasilan global yang low tax countries dan menggeser beban dalam jumlah yang besar ke dalam big tax countries. Pengaruh transfer pricing juga harus diperhatikan dari sisi undang-undang perpajakan agar dalam menentukan harga transfer tidak menambah beban pajak yang seharusnya terjadi tidak terjadi atau seharusnya diminimalkan. Pengaruh sales growth terhadap tax avoidance. Pertumbuhan penjualan atau sales growth merupakan variabel yang menentukan tingkat perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan yang menunjang pertumbuhan penjualan. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan pertahanan, keuntungan, dan mendanai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. Berdasarkan teori akuntansi positif yang digunakan dalam penelitian ini, di mana teori tersebut menjelaskan tentang sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi yang akan mendatang, menyebabkan manajemen mampu menggunakan praktik akuntansi di mana manajemen mungkin akan menyembunyikan sales growth atau membuat sales growth terlihat kecil atau sama dengan tahun sebelumnya agar beban pajak terlihat rendah dan perusahaan dapat melakukan tax avoidance. Jenis penelitian. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang menganalisa data-data secara statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, mencari peranan, pengaruh, dan hubungan yang bersifat sebab akibat, yaitu antara variabel bebas, independen, dan variabel terikat.
Tempat penelitian ini menguji tentang pengaruh transfer pricing dan sales growth terhadap tax avoidance dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung melalui media penghubung baik yang dipublikasi ataupun tidak dipublikasi dan dipilih oleh penulis karena data yang didapatkan lebih mudah, cepat, dan hemat biaya serta efisiensi waktu dan data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.